Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2381. Charlie tidak mengira Fight ingin mengundang dirinya makan malam di rumahnya. Dia mencari alasan untuk menolak. Namun Fight memberi kesempatan berbicara. Dia sudah berkata lagi. Kebetulan hari Sabtu. Doris tidak bekerja. Apa yang bisa kamu bantu di rumah? Memasak lebih banyak dan mencuci piring. Doris. Corwin di tempat tidur rumah sakit langsung berkata. Ya, Charlie. Makan di rumah kami. Anggap saja sebagai ucapan terima kasih. Namun, Corwin tidak tahu Charlie sebenarnya sudah pernah ke rumahnya sebelumnya. Melihat Fight dan Corwin berkata demikian, Charlie agak malu. Dia tidak ingin menyetujui undangan makan ini. Namun menurutnya, tidak baik menolak undangan orang lain. Ketika dia mengalami kesulitan menghadapi situasi tersebut, Doris sudah berkata, Bu, saya ada pekerjaan besok. Saya harus bekerja lembur di perusahaan. Bagaimana dengan hari yang lain? Kamu kerja lembur besok? Fight bertanya dengan tidak puas. Kamu kerja lembur di akhir pekan. Sebenarnya, Doris tidak benar-benar ingin bekerja lembur. Dia melihat orang tuanya mungkin memiliki kesan yang baik tentang Charlie. Dia menduga orang tuanya ingin memanfaatkan kesempatan mengundang Charlie makan malam untuk mengetahui lebih dalam tentang dirinya Charlie. Karena itu, dia juga menduga bahwa orang tuanya belum tahu Charlie sudah menikah. Kalau sudah tahu, mereka tidak akan menyukai ini. Jadi, dia akan mendorong kembali masalah mengundang Charlie untuk makan di rumah. Lalu menjelaskan kepada orang tuanya. Bahkan jika identitas asli Charlie tidak dapat diberitahu, setidaknya beritahu mereka Charlie sudah menikah. Membuat mereka berhenti mendekat dengan membabi buta. Memikirkan hal ini, dia berkata dengan sangat serius. Tapi, aku benar-benar harus memikirkan sesuatu besok. Mungkin juga sampai lusa. Saya benar-benar sibuk saat ini. Jangan membuat janji minggu ini dan minggu depan. Kita tunggu dulu dan rencanakan lagi nanti. Fight mendengar apa yang dia katakan. Dan tahu bahwa tidak ada cara untuk melanjutkan. Dia ingin Charlie datang ke rumah dan makan malam bersama keluarga mereka yang terdiri dari 3 orang. Tetapi jika tidak ada menantu, dia dan suaminya mengundang Charlie makan di rumah. Kurang lebih, ini sedikit aneh. Jadi, dia seharusnya berkata, oke, kalau begitu aku mengundang Charlie makan malam bukan di minggu ini. Minggu depan, tergantung situasi kerjamu. Buatlah janji lebih awal. Coba undang Charlie makan malam minggu depan. Setelah dia selesai berbicara, dia menatap Charlie lagi dan berkata tanpa berkata apa-apa meminta maaf. Charlie, maafkan aku. Kalau kamu jadi membuat janji minggu depan, bagaimana skenarionya? Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Bibi, aku bisa. Fight buru-buru berkata kepada Doris. Doris, kamu tidak boleh bekerja lembur di akhir minggu depan. Doris berkata dengan malu. Ini bukan urusanku. Akan bekerja lembur atau tidak. Jika aku benar-benar perlu melakukan sesuatu yang penting minggu depan, aku tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Fight berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Kamu bekerja terlalu keras setiap hari. Mengapa bosmu mengatur begitu banyak pekerjaanmu? Ini namanya memeras karyawan. Charlie agak malu saat mendengar ini. Dia adalah bos yang bernama Fight sebagai orang yang memeras karyawannya. Charlie berkata saat ini, Paman dan Bibi, ini sudah larut. Aku tidak akan mengganggu kalian lebih lama lagi. Fight tahu dia telah menunda Charlie berkali-kali. Dia segera berkata, oke, Charlie. Bibi akan mengantarmu keluar. Ajak Doris menemanimu ke tempat parkir. Charlie tersenyum dan berkata, aku tidak butuh, Bibi. Aku pergi sendiri saja. Doris buru-buru berkata, Charlie, atau aku akan menemanimu pergi. Charlie berteriak tangannya. Oke Doris. Tidak perlu berteman denganku. Kamu tetap di sini menemani Paman dan Bibi. Jika pamanmu menjemputmu malam ini, kamu harus segera menyelesaikan prosedur permulaannya. Mendengar ini, Doris tidak agresif lagi.
Dia berkata kepada Charlie dengan sangat berterima kasih. Terima kasih banyak untuk hari ini. Charlie melambaikan tangannya. Sama-sama. Masih di sini. Aku pergi. Bab 2382. Doris mengantar Charlie ke pintu. Dan melihat Charlie pergi. Begitu dia memasuki bangsal, Fight cepat-cepat menghampiri, meraih tangan Doris, dan bertanya dengan prihatin, "Doris, apa hubungan pria muda itu denganku?" Doris menjawab, "Dia sahabat biasa, teman biasa." Fight bertanya padanya ketika dia mendengar ini, "Kalau begitu, apa kamu punya kesan yang baik tentang Charlie dalam hal itu?" Doris berkata dengan panik, Aku tidak punya." Fight menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi tidak percaya, "Ibu, sangat mudahkah kamu menentukannya? Aku bisa tahu gambaran dari ekspresimu. Kamu pasti punya kesan yang baik pada Charlie." Doris tiba-tiba tidak tahu bagaimana menjawabnya. Di dalam hatinya, dia memiliki kesan yang baik tentang Charlie. Dan kesan baik itu sangat dalam. Terutama kali ini, Charlie tidak hanya membantu dirinya menghukum Walter yang meracuni ayahnya, tetapi bahkan menyelamatkan nyawa ayahnya dengan obat ajaib yang berharga. Ini membuatnya mendukung Charlie ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, dia sangat menyadari, Charlie adalah tuan muda yang bermartabat dari keluarga Wade. M-Grand Group saja bernilai lebih dari 100 miliar yuan. Bagaimana saya dan dia bisa dengan identitas seperti itu? Belum lagi, dia sudah menikah. Istriku, Claire, tidak punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Memikirkan hal ini, Doris tidak mengerti sedikit pun mengapa Charlie menikahi Claire. Aku sudah bertemu Claire beberapa kali. Dia sangat cantik, tetapi kemampuannya sebenarnya dalam melakukan sesuatu tidak terlalu luar biasa. Jika Charlie tidak membantunya secara diam-diam, dia tidak akan bisa mendapatkan pekerjaan yang sama dari M-Grand Group untuk Wilson Group. Bahkan kekuatan keseluruhan dari bisnis studio desain yang ia mulai sendiri bukanlah kelas 1. Jika dia mengikuti proses normal, studionya tidak akan bisa mendapatkan proyek apapun dari M-Grand Group. Bahkan tidak memiliki kemampuan untuk memberi penawaran pada M-Grand Group. Dia tidak layak untuk proyek ini. Namun, justru karena Charlie mencintainya, dia membangun jembatan dan membuka jalan untuknya. Selanjutnya, kondisi keluarga Claire tidak terlalu baik. Ketika Wilson Group berada di puncaknya, hanya keluarga kelas 3 yang sangat tidak layak. Jadi, dalam hal kemampuan, aku tidak lebih buruk dari Claire. Dalam hal keluarga, aku tidak lebih buruk dari Claire. Bahkan dalam penampilannya, saya tidak berani mengatakan bahwa dia tidak bisa dibedakan darinya. Tetapi setidaknya itu tidak jauh berbeda. Sayang sekali Charlie memilih Claire, seorang gadis yang tidak terlalu bagus. Ini keberuntungan Claire. Saya mungkin tidak pernah memiliki kesempatan seperti itu dalam hidup saya. Memikirkan hal ini, Doris tidak bisa menahan perasaan sedikit melankolis. Pada saat ini, Fight berkata dengan serius, "Doris, Ibu benar-benar berpikir, kamu dan Charlie bisa menjadi pasangan yang serasi. Charlie pria yang sangat baik. Dia sangat peduli dengan urusan keluarga kita. Dan menurutku, kamu tertarik padanya. Jika kamu tertarik padanya, tidakkah kamu harus mengikuti arus dan fokus pada perkembangan hubungan kalian?" Ketika Doris mendengar kata-kata ibunya, dia sedikit malu dan berkata, "Oh, Ibu, apa yang kamu pikirkan? Charlie sudah menikah." Fight berdoa ketika dia mendengar jawabannya, dan bertanya dengan tidak percaya, "Kamu bilang Charlie sudah menikah? Benarkah?" Doris berkata tanpa daya, "Tentu saja itu benar. Bisakah aku berbohong kepada ibu tentang hal semacam ini?" Fight tiba-tiba menjadi sangat menyesal, dan berkata sambil menghela napas, "Hei, mengapa semua anak laki-laki yang baik sudah menikah?" Bab 2383. Mendengar emosi ibunya, Doris pun sangat melankolis di hatinya. Di dalam hatinya, dia penuh dengan niat baik terhadap Charlie. Tapi sayangnya, dia tahu dia memiliki sedikit kesempatan. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan adalah bekerja dengan baik di M-Grand Group dan membawa M-Grand Group ke tingkat yang lebih tinggi, untuk membalas kebaikan Charlie kepadanya.
Dan pada saat yang sama mencoba menyelesaikan perasaan terdalamnya untuk Charlie. Melihat ketidaksunyian puting susu, Fight tentu saja sangat tertekan. Dia dengan lembut meraih tangan Doris dan berkata dengan serius, "Gadis yang baik, ibu selalu mendesakmu untuk menikah cepat. Tetapi sekarang, ibu mengerti bahwa ada beberapa hal yang sulit dilalui. Kamu dapat bekerja dan hidup sesuai dengan keinginanmu sendiri dengan cara yang membumi. Ibu tidak akan lagi mendikte kehidupan dan pekerjaanmu." Corwin, yang berada di samping, tak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas. "Doris, ibumu benar. Di masa lalu, kami semua melihat masalahmu dari sudut pandang pikiran kami. Pemikiran seperti ini benar-benar kurang menghormati kamu. Kamu membuat keputusan sendiri. Orang tuamu tidak akan pernah ikut campur lagi." Doris sangat berterima kasih ketika dia mendengar ini. Selalu ada kesenjangan generasi antara anak-anak dan orang tua, dan ada berbagai kesalahpahaman. Namun pada kenyataannya, kesenjangan generasi dan kesalahpahaman muncul bukan karena materi atau uang, tetapi karena kurangnya pemahaman. Orang tua kurang memahami anak-anak mereka, dan anak-anak melakukan hal yang sama terhadap orang tua mereka. Sama seperti orang tua zaman sekarang, kebanyakan mereka berharap anaknya dapat diterima di universitas yang bagus, mendapatkan pekerjaan yang layak dan menggiurkan, lalu pergi ke kota besar untuk menetap dan menjalani kehidupan yang lancar. Tetapi mereka tidak pernah tahu apa yang diinginkan anak-anak mereka. Mungkin anak-anaknya tidak ingin kuliah di universitas yang bagus. Mereka hanya ingin bisa menekuni hobinya. Mungkin mereka tidak ingin menghasilkan banyak uang di kota besar. Mereka hanya ingin bisa keliling dunia dengan cita-citanya. Mungkin mereka tidak ingin kehidupan ini begitu mulus sehingga sedikit membosankan. Mungkin mereka hanya berharap agar mereka dapat merasakan gelombang yang luar biasa dalam kehidupan mereka hanya dalam satu kehidupan. Seperti ini, berkali-kali, orang tua akan mencari seseorang dengan kondisi keseluruhan yang sangat baik untuk anak-anaknya. Di mata mereka, jika anak dapat menikahi orang seperti itu, dia akan benar-benar stabil dan bebas dari rasa khawatir seumur hidup. Namun, anak-anak sama sekali tidak seperti apa yang mereka pikirkan. Mengejar stabilitas dan kehati-hatian, kejaran mereka adalah cinta yang kuat dan tak terlupakan. Inilah sebabnya, hampir semua karya besar tentang cinta di Tiongkok kuno dan modern dan di luar negeri memiliki inti pemberontakan yang tragis melawan orang tua mereka demi cinta dan akhirnya memilih untuk mati demi cinta. Kisah Romeo dan Juliet di barat seperti ini. Begitu juga dengan Liang Sanbo dan Zhu Yingtai di Cina. Oleh karena itu, kesalahpahaman antara orang tua dan anak-anak bukanlah fenomena yang unik bagi masyarakat modern. Tetapi terjadi hampir sepanjang sejarah perkembangan manusia. Doris selalu merasa bahwa orang tuanya tidak cukup memahami dirinya sendiri. Mereka tidak memahami profesionalisme mereka, dan mereka tidak memahami preferensi cinta mereka. Mereka merasa bahwa tidak perlu bagi mereka untuk melakukan yang terbaik untuk pekerjaan, dan bahkan mengakhiri kehidupan pribadi mereka. Mereka juga merasa bahwa anak-anaknya harus menemukan pacar yang masuk akal dalam semua aspek mungkin, menikah dan memiliki anak mungkin, dan menstabilkan kehidupan mereka. Suatu hari, Doris dibubarkan oleh desakan pernikahan keluarganya. Bab 2384. Pada saat itu, keinginan terbesarnya adalah bahwa orang tua suatu hari nanti akan memahaminya. Tanpa diduga, pada saat ini, keinginan ini menjadi kenyataan. Memikirkan hal ini, mata Doris memerah, dan hidungnya sakit. Dia hampir menangis. Agar orang tuanya tidak melihatnya menangis, Doris berkata kepada keduanya, "Ayah, Ibu, kalian berdua tunggu aku sebentar. Saya akan memulai prosedur sekarang. Kita pulang." Saat ini, Isaac dan Albert telah menangkap teman Amerika sekelas Doris, Walter Hawkins, putra tertua dari keluarga Hawkins di Amerika Serikat. Juga semua 5 orang di bawah Walter. Peternakan anjing Albert tidak hanya memelihara anjing petarung untuknya di hari kerja, tetapi juga menangani banyak hal abu-abu untuknya. Sejak dibangun, banyak pemikiran yang digunakan. Pertama-tama, peternakan anjing Albert dibangun di pinggiran kota yang relatif terpencil. Tempat itu jarang penduduknya,
Untuk lebih menghilangkan masalah di masa mendatang, Albert juga mendaftarkan perusahaan teknologi pertanian, dan semua lahan pertanian di sekitarnya disewanya. Albert menyewa tanah pertanian ini untuk bersembunyi dari publik, agar tidak membuat orang curiga. Ia juga secara khusus memilih kelompok orang untuk mengolah tanah di sekitarnya. Lahan yang luas di sekitar peternakan anjing ia khususkan untuk pertanian. Dengan cara ini, peternakan anjing lebih aman dan tidak akan menarik perhatian orang lain. Tidak hanya perimeter, tetapi juga sangat memperhatikan keselamatan. Di balik pagar, peralatan keamanan lebih lengkap. Pagar kennel anjing terlihat tidak terlalu tinggi. Dari luar tidak terlihat ada jaringan listrik bertegangan tinggi atau kaltrop. Sepintas, tidak terlihat seperti tempat yang sangat penting. Namun, di bagian dalam tembok, ada jaringan listrik tegangan tinggi dengan lebar 1 meter pada 90 derajat. Mereka yang tertahan di sini tidak akan bisa memanjat pagar, karena ada jaringan tegangan listrik tinggi tepat di atas kepala mereka. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Di dalam kennel ini terdapat deretan kandang yang sangat besar. Kandang ini semuanya adalah kandang besi yang dilapisi dengan batang baja. Kandang ini memiliki gerbang besi yang sangat kuat. Kunci pintu dari setiap pintu pagar besi bukanlah kunci mekanis biasa, tetapi 3 garis pertahanan kokoh yang terdiri dari kunci mekanis, kunci sidik jari, dan kunci elektromagnetik jarak jauh. Oleh karena itu, apakah itu anjing petarung dengan tingkat mematikan yang sangat tinggi, atau menguasai seni bela diri dengan kekuatan yang sangat besar? Jika mereka terkunci di sini, pada dasarnya tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Semua anak buah Walter masuk ke salah satu kandang besi. Sementara Walter menikmati perlakuan yang sangat berbeda dan bisa memiliki kandang besi untuk dirinya sendiri. Di bagian luar sangkar besi ini terhubung satu set peralatan khusus untuk dialisis. Karena sangkar besi ini, berbagai macam jeruji dapat dengan mudah dilewati tanpa menghalangi Walter untuk menerima dialisis di dalamnya. Pada saat ini, Walter ditempatkan dalam sangkar besi oleh anak buah Albert seperti anjing mati. Dan dia masih berteriak putus asa. Kalian tidak bisa melakukan ini padaku. Aku putra tertua dari keluarga Hockwitz, kerabat keluarga Rothschild Jerman. Seorang pria berpakaian hitam di sampingnya dipermalukan dengan dingin dan marah. Apa-apaan keluarga Rothschild? Anda ada di Cina. Keluarga asing manapun harus tunduk di sini. Kamu pikir China halaman belakangmu? Kamu bisa datang dan pergi sesukamu. Kamu pikir kamu siapa? Pria itu meraih kerah Walter. Membuka mulut Walter dengan paksa. Menuangkan cairan tubuhnya langsung ke mulutnya. Tidak peduli bagaimana Walter meronta. Dia langsung menutup mulutnya. Menunggu dia menelan semua cairan obat yang di mulutnya. Telan dan lepaskan. Walter bertanya beberapa kali dan bertanya dengan ngeri. Kamu, apa yang kamu paksa aku lakukan? Ishak berdiri di luar kandang dan mencibir. Kamu senang memberi orang lain racun merkuri diklorida dengan diam-diam, kan? Apa kamu tidak mau mencicipi makanan kesukaanmu itu? Bab 2385. Merkuri diklorida. Ketika Walter mendengar ini, wajahnya langsung menjadi sangat pucat. Dia berlutut di lantai, terus bersujud kepada Ishak, dan menangis. Saya tahu itu salah. Saya benar-benar tahu itu salah. Tolong minta dokter datang dan beri saya cuci perut malam ini. Basuh perutmu. Ishak mencibir. Walter, kamu tahu apa yang kamu takutkan sekarang? Saat kamu menyakiti orang lain, mengapa kamu tidak memikirkan suasana hati orang lain? Sekarang giliranmu. Kamu takut. Berpikir untuk mengecilkan perut. Apa yang Anda pikir akan menyelesaikan masalah? Aku bilang, itu tidak mungkin. Walter pingsan dalam keputusasaan dan menangis dengan keras. Tolong panggil Tuan Muda Wade. Katakan aku benar-benar tahu apa yang salah. Aku bersedia menjadi pelayannya seumur hidupku, selama dia bisa menyelamatkan hidupku. Ishak berkata dengan nada menghina. Apa menurutmu kamu layak menjadi pelayan Tuan Muda kami? Ya, Albert mencibir bibirnya dengan jijik, lalu berkata dengan dingin. Kamu hanya seekor anjing, tidak layak menjadi pelayan Tuan Muda. Bahkan kamu tidak layak menjadi pelayanku. Walter tidak mau menyerah. Dia menangis terseduh-seduh.
Saya mohon kalian bicara dengan Tuan Muda Wade. Jika dia setuju dokter memberi saya lambung, bahkan jika dia mengunci saya di sini selama sisa hidup saya akan siap tinggal di sini dan bekerja selama sisa hidup saya. Saya akan bekerja dan mengubah diri saya dan membayar dosa-dosa saya. Segera setelah Walter mengatakan ini, pria yang sedang membersihkan sangkar besi lain yang tidak jauh dari sana memarahinya dengan ketus. Hei, kamu Yangki tidak bertingkah seperti ini. Kamu menyinggung Tuan Wade, dan kamu berharap Tuan Wade melepaskanmu. Kamu cuma idiot. Lagi pula, Tuan Wade sudah memiliki saya, Jiro, di peternakan anjing Tuan Albert ini. Dan aku tidak membutuhkan anjing sepertimu. Adik Ichiro, Jiro yang berbicara. Sejak dia dikirim ke sini oleh Charlie untuk memelihara anjing, dia bermimpi bisa melarikan diri suatu hari nanti. Namun, peternakan anjing Albert dijaga sangat ketat. Dia tidak akan bisa melarikan diri meskipun dia menginginkannya. Oleh karena itu, hanya ada dua kemungkinan yang tersisa baginya untuk pergi dari sini. Kemungkinan pertama aku pergi dari sini adalah kakakku Ichiro melakukan kesalahan dan ditinggalkan oleh Charlie. Jadi Charlie bersedia menggunakannya untuk menukarkanku di sini. Namun, aku masih lupa menjelaskannya padamu. Aku sangat menyayangi Charlie. Ditambah lagi saya adalah bahan pengajaran negatifnya pada peternakan anjing ini. Jadi saya pikir kakak pasti sangat berhati-hati sekarang. Dia tidak akan pernah membuat kesalahan. Jadi, hanya tersisa kemungkinan kedua, yaitu Charlie bersedia melepaskanku. Tapi kemungkinannya sangat kecil, hampir nol. Bagaimanapun, saya bekerja keras dalam memelihara anjing setiap hari. Status saya sangat rendah, bahkan lebih buruk daripada anjing-anjing di sini. Bahkan aku jarang punya kesempatan untuk melihat Albert, apalagi melihat Charlie. Oleh karena itu, saya bekerja keras setiap hari, dan saya berharap orang-orang di bawah tangan Albert dapat melihat upaya saya. Lalu melaporkan penampilanku kepada Albert dengan jujur. Sekarang, Albert akhirnya datang langsung ke peternakan anjing. Tentu saja aku, Jiro, tidak akan melepaskan kesempatan bagus untuk menunjukkan kesetiaan. Albert bahkan tidak berpikir bahwa Jiro, yang bekerja di kandang, benar-benar memarahi Walter dengan kemarahan saat ini. Namun, setelah beberapa saat, dia teringat motif Jiro. Bab 2386. Jadi dia berkata sambil tersenyum. Jiro, kesadaranmu telah meningkat dengan sangat cepat akhir-akhir ini. Jiro buru-buru berlari ke arah Albert. Dia membungkuk 90 derajat, dan berkata dengan keras, Tuan Albert, terima kasih atas pengakuan Anda. Saya pasti akan terus bekerja keras. Albert mengangguk puas dan berkata sambil tersenyum. Jiro, aku lihat kamu bekerja dengan baik. Saya akan memberitahu Koki untuk menambahkan sayap ayam Anda setiap hari mulai sekarang. Ketika Jiro mendengarnya, dia langsung tersenyum dan memohon. Tuan Albert, mengapa Anda tidak meminta Koki menambahkan kaki ayam juga untuk saya? Saya banyak bekerja setiap hari dan makan lebih sedikit. Sepertinya gizi saya sedikit buruk. Albert melihat penampilan kurus Jiro dan berkata sambil tersenyum. Jiro, kamu cukup pandai menawar. Jiro menjelaskan, Tuan, saya hanya merasa tidak cukup makan setiap hari. Saya tidak bermaksud menawar-menawar dengan Anda. Jangan salah paham. Albert mengangguk dan tersenyum. Oke, saya mengerti. Mari kita lihat. Karena kerja kerasmu akhir-akhir ini, saya akan meminta Koki menambahkan sayap ayammu setiap hari. Setiap Senin dan Kamis, Koki akan menambahkan kaki ayam ekstra miliknya. Ketika Jiro mendengarnya, dia langsung membungkuk dengan penuh semangat dan berkata, terima kasih Tuan Albert. Terima kasih Tuan Albert. Tolong sampaikan rasa terima kasih saya kepada Tuan Wade. Tolong katakan Jiro bekerja keras dalam memelihara anjing. Albert tersenyum dan berkata, oke, karena kamu sangat bijaksana. Saat bertemu Tuan Wade, aku pasti akan mengatakan beberapa patah kata untukmu sebelumnya. Jiro sangat bersemangat sehingga dia terus membungkuk, mengangguk dan berkata, saya berterima kasih kepada Tuan Albert. Albert berbalik pada saat ini, menatap Walter dengan wajah pucat, dan berkata sambil mencibir, Walter, kamu mendengarnya.
Aku tidak membutuhkan sampah sepertimu untuk membantuku bekerja di peternakan anjingku ini. Di sini, kamu harus rendah hati. Tinggallah di sini dan belajarlah untuk mencuci darah setiap hari. Walter pingsan dan menangis. Tuan Albert, silakan hubungi Tuan Muda Wade. Saya juga Tuan Muda tertua di keluarga Hawkins. Aset keluarga kami lebih dari 10 miliar dolar AS. Selain itu, tinggi saya lebih dari 1 meter 80 cm. Saya menjaga kebugaran sepanjang tahun. Anda bisa meminta saya melakukan tugas-tugas di sini. Saya jauh lebih baik daripada orang Jepang yang kurus pendek itu. Albert mencibir dan berkata, Walter, menurutmu apakah keluarga Hawkins sudah sangat kuat dengan aset lebih dari 10 miliar? Biarkan saya beritahu kamu. Orang Jepang kurus pendek yang Anda katakan itu adalah Direktur Kobayashi Pharmaceutical sebelum ini. Apa Anda tahu berapa banyak aset Kobayashi Pharmaceutical sebelumnya? Berbicara tentang ini, Albert berhenti dan berkata dengan dingin, saya tahu kamu. Aset keluarga Kobayashi yang dulunya melebihi 30 miliar dolar AS. 3 kali lipat dari aset keluarga Hawkins kamu. Ketika Walter mendengar ini, dia tercengang dan bergumam. Dia, orang Jepang itu. Dia mantan Direktur Kobayashi Pharmaceutical, Jiro Kobayashi. Dia Jiro, Albert menegaskan dan terus meyakinkan. Lihat, Jiro memiliki aset 3 kali lebih banyak dari aset keluargamu. Dia harus memberi makan dan menyekop kotoran anjing di sini setiap hari. Dia hanya seorang pelayan, sampah sepertimu. Ingin tinggal di sini dan bekerja sebagai kuli. Kencangkan dan jaga dirimu sendiri. Apa yang pantas kamu dapatkan? Walter terdiam beberapa saat, dan dia bertekad dalam keputusasaan. Aku benar-benar tidak pernah berpikir bahwa di peternakan anjing Albert, sebenarnya ada tuan muda kedua dari Kobayashi Pharmaceutical. Situasi keluarga Kobayashi benar-benar berbeda dengan keluarga Hawkins. Keluarga Kobayashi hanya memiliki 2 keturunan, putra tertua Ichiro dan putra kedua Jiro. Dengan perkiraan aset 30 miliar, satu anak memiliki 15 miliar dolar AS. Sedangkan keluarga Hawkins memiliki terlalu banyak anggota keluarga. Saudara, saudari, sepupu saya berjumlah hampir 20 orang. Aset 10 miliar dolar AS dibagi 20 orang. Masing-masing tidak dapat memiliki banyak. Jadi, dibandingkan dengan Jiro, aku benar-benar jauh tertinggal. Dia bahkan memelihara anjing di sini. Jadi aku benar-benar tidak punya kesempatan. Bab 2387. Merkuri diklorida yang dituangkan ke dalam mulut Walter segera bekerja di dalam perutnya. Walter merasa semakin tidak nyaman dan sakit. Dia tahu ini pasti. Ginjalnya mulai memburuk dengan cepat. Baru pada saat inilah Walter menyadari betapa banyak masalah yang telah dia timbulkan pada dirinya sendiri. Dia selalu merasa bahwa dengan identitas, status, dan latar belakang keluarganya, dia dapat berjalan menyamping di sudut dunia manapun. Lagi pula, sebagian besar hal di dunia ini tampak terlalu murah di depannya, dibandingkan dengan kekayaan 10 miliar dolarnya. Ketika dia berada di Amerika Serikat, dia tidak jarang mendapat masalah. Di sana, dia bisa menyelamatkan hidupnya. Dia bisa menyelesaikannya dengan paling banyak beberapa juta dolar. Dia tidak akan menyebabkan masalah sama sekali. Jika keracunan Corwin terjadi di Amerika Serikat, begitu insiden itu terjadi, ia hanya perlu menghabiskan beberapa ratus ribu dolar untuk mengatur kambing hitam segera. Bahkan jika seluruh dunia tahu bagaimana dia di balik layar, dia dapat menemukan koneksi yang cukup kuat dengan pengadilan AS untuk menghitamkan semua kejahatan dan tidak pernah membuat dirinya dalam masalah. Namun, yang buruknya itu buruk. Dia menyinggung Charlie kali ini. Karena menyinggung Charlie, itu tidak dapat dibeli dengan uang. Hanya dalam beberapa jam, Walter telah berubah dari seorang pria muda yang kuat menjadi pasien sakit parah yang hampir kehilangan semua mobilitas dan hanya bisa berbaring di lantai dan menangis kesakitan. Dokter yang diatur oleh Isaac sebelumnya telah memeriksa kondisi fisik Walter. Setiap setengah jam, dia akan mengukur kreatinin darah Walter. Dalam waktu setengah jam, nilai kreatinin darah Walter berubah dari 75 pada awalnya menjadi 200, 500, 800, 1000,
dan bahkan dengan cepat melampaui 1.500. Angka ini menunjukkan bahwa ginjal Walter telah rusak total. Dokter segera memasangnya pada peralatan dialisis. Peralatan dialisis, terang saja, adalah mekanisme ginjal yang dibuat secara buatan. Ketika ginjal gagal, gunakan peralatan tersebut untuk menggantikan ginjal untuk menyelesaikan tugas detoksifikasi dan filtrasi. Jadi, ketika peralatan dialisis digunakan, nyawa Walter terselamatkan. Akan tetapi, meskipun nyawanya terselamatkan, ia tidak dapat menyingkirkan peralatan dialisis apapun yang terjadi. Sementara itu, di New York, AS, di sebuah gedung pencakar langit di Manhattan, seorang pria kulit putih berusia 50-an yang berdiri di depan toilet dengan cemas di ruang kantornya. Dia adalah ayah Walter, Steve Hawkins. Saat ini sudah pukul 3 sore waktu New York. Steve berusaha menghubungi Walter sejak pukul 9 pagi. Sampai sekarang, dia belum bisa menghubungi Walter. Khawatir Walter mengalami kecelakaan di China, dia menghubungi rombongan Walter. Tetapi, tanpa kecuali, mereka semua menghilang. Beberapa eksekutif keluarga lain yang mengikuti Walter ke Aurus Hill masih dapat dihubungi. Tetapi mereka sama sekali tidak tahu kemana Walter pergi setelah malam itu. Untuk mengetahui keberadaan Walter, para eksekutif ini segera melapor ke polisi Aurus Hill. Tetapi polisi Aurus Hill tidak menemukan jejak Walter. Orang ini seperti menguap. Begitu Steve mendapat umpan balik, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Dia menekan telepon di atas meja dan memerintahkan dengan tegas, segera siapkan pesawat. Aku akan pergi ke China. Hari berikutnya, Aurus Hill pada pagi hari terlihat tidak berbeda dari biasanya. Bab 2388. Lebih dari selusin orang hilang, termasuk Walter. Untuk Aurus Hill, kota yang berpenduduk hampir 10 juta, itu tidak akan membuat gelombang sama sekali. Charlie tidur nyenyak malam ini. Elaine yang sedang menyiapkan sarapan. Jadi dia masih tidur. Pada saat yang sama, Helen sendirian, berkendara dari rumah keluarga Dunn ke pintu bekas kediaman Curtis. Sejak datang ke Aurus Hill, Helen memimpikannya Curtis setiap malam. Apalagi tadi malam, dia bermimpi menjadi istri Curtis. Dalam mimpinya, Curtis membawa Heathcliff ke Aurus Hill. Dia juga bermimpi menemani Curtis di halaman rumah yang akan dilelang. Karena mimpi inilah dia ingin sekali datang dan melihat halamanmu ini lagi. Helen memarkir mobilnya di gerbang luar, membuka pintu gerbang besi bobrok, dan berjalan masuk. Pada saat ini, yang bisa dia pikirkan hanyalah bayangan Curtis. Dia bahkan tidak menyadari ada seseorang diam-diam yang merekam dirinya dengan kamera. 10 menit kemudian, Heathcliff, keluarga Wade, Jeremiah sangat bersemangat memanggil putranya yang ketiga untuk rapat. Clayton putra tertua, Caleb putra ketiga, dan Coronos putra keempat menerima pemberitahuan. Mereka bertiga segera turun dari tempat tidur dan bergegas ke ruang kerja Jeremiah. Jeremiah menatap ketiga putranya yang sedang menangis dan berkata dengan penuh semangat, "Aku memanggil kalian lebih awal karena aku menemukan cara lain yang bagus untuk menyerang keluarga Schultz." Clayton bertanya dengan heran, "Ayah, bagaimana cara terbaik untuk melakukan itu?" Jeremiah tersenyum misterius, mengambil tablet, membuka foto, menyerahkannya kepada mereka bertiga. Lalu dia berkata sambil tersenyum, "Lihat sendiri." Clayton dan dua saudara laki-lakinya segera membungkuk melihat dengan cermat. Ini adalah foto seorang wanita. Dapat ditebak fotografer menggunakan lensa tele dan memilih dari posisi yang relatif jauh. Setelah itu, Clayton adalah orang pertama yang mengenali wanita ini. Dia bertanya-tanya, bukankah ini istri Sheldon, Helen Dunn?" Caleb putra ketiga berkata, "Ini benar-benar dia. Ayah, apa yang kamu lakukan dengan seseorang yang diam-diam memotret Helen?" Jeremiah mencibir. Kali ini, personel keluarga Schultz telah mengalami pukulan hebat karena insiden Rosalie. Rubah Cat Van-nya itu bahkan mengkhianati putranya Sheldon untuk reputasinya sendiri. Dan Sheldon melarikan diri ke Australia karena alasan ini. Dia berlindung dari pusat perhatian. Jika kita bisa menambahkan bahan bakar ke api untuk mereka, mereka akan semakin tidak nyaman. Clayton bertanya dengan tidak dapat dijelaskan. "Ayah,
Apa hubungannya ini dengan Helen? Saya mendengar gosip. Helen telah merencanakan untuk menceraikan Sheldon. Jeremiah tersenyum dan berkata, apa kamu tahu di mana Helen sekarang? Ketiga putranya itu menggelengkan kepala tanpa sadar. Mereka selalu menganggap keluarga Schultz sebagai musuh utama. Tetapi mereka tidak terlalu memedulikan Helen, menantu perempuan keluarga Schultz. Melihat putranya yang ketiga kosong, Jeremiah tersenyum ringan dan berkata, Helen sekarang ada di Aurus Hill. Bukit Aurus. Clayton bertanya dengan heran. Apa yang aneh dari keberadaannya di Aurus Hill? Jeremiah menunjuk ke foto di tabletnya dan bertanya kepadanya, tidak bisakah kamu tahu di mana foto ini diambil? Clayton melihat dengan serius ke halaman kecil yang bobrok di foto itu, dan berkata dengan kosong, ayah, ini hanya halaman yang bobrok, tidak ada yang istimewa dari ini. Jeremiah menghela napas pelan dan berkata dengan sedikit melankolis, pekarangan kecil yang bobrok ini adalah tempat Curtis dulu tinggal di Aurus Hill. Clayton dan dua saudara lainnya tiba-tiba menyadari. Clayton adalah yang pertama bereaksi dan menghela napas. Helen pergi ke bekas kediaman Curtis. Apa itu karena dia masih punya perasaan pada Curtis? Ya, Jeremiah mengangguk dan berkata, menurut pendapatku, memang begitu. Clayton memukul bonekanya. Astaga, Helen ini benar-benar gila-gilaan dengan Curtis. Dia pergi jauh-jauh ke Aurus Hill hanya untuk melihat kediaman lama Curtis. Jeremiah menghela napas. Tidak hanya itu, rumah bekas tempat tinggal Curtis akan segera dijual. Helen mendaftar dan akan berpartisipasi dalam pelelangan pada hari Senin. Setelah itu, Jeremiah mencibir dan berkata lagi, ini kesempatan bagus bagi kita untuk menyerang keluarga Schultz. Cinta Helen untuk Curtis masih belum berakhir, dan dia bahkan ingin membeli bekas kediaman Curtis. Jika kita mengirimkan foto ini dan informasinya tersebar, bagian terakhir dari wajah keluarga Schultz akan hilang. Bab 2389. Akhir pekan ini, sebuah gosip meledak lagi di kalangan atas Eastcliff. Helen, istri dari putra sulung keluarga Schultz, Sheldon, pergi ke Aurus Hill sebelum resmi bercerai dengan Sheldon. Selain itu, dia pergi ke Aurus Hill untuk mengenang Curtis yang telah meninggal hampir 20 tahun yang lalu. Yang lebih menakjubkan lagi adalah bahwa Helen akan turut serta dalam pelelangan pengadilan hari Senin depan untuk menawar rumah bekasnya tempat Curtis tinggal. Mungkinkah dia memikirkan seseorang yang pernah tinggal di rumah itu? Mungkinkah dia sangat mencintai Curtis? Kalau tidak, bagaimana mungkin dia masih mencintai Curtis dengan begitu rendah hatinya setelah bertahun-tahun kematian Curtis? Apalagi dilihat dari foto candid Helen, suasana hatinya sangat sedih. Saat kamera menangkap wajahnya yang cantik dan bergerak, sebenarnya ada dua garis mata. Helen adalah tokoh wanita terkenal di Eastcliff. Dari tindakan Helen, orang-orang di kelas atas Eastcliff segera mengerti satu hal. Ternyata Helen selalu mengingat Curtis selama bertahun-tahun. Meskipun dia telah menikah dengan Sheldon selama lebih dari 20 tahun dan melahirkan seorang putra dan putri untuk Sheldon. Tiba-tiba, seluruh masyarakat kelas atas Eastcliff dipenuhi dengan diskusi. Di satu sisi, orang-orang kagum bahwa Helen memiliki cinta yang begitu dalam terhadap Curtis. Di satu sisi, orang-orang mengejek Sheldon. Dia tidak bisa memenangkan cinta sejati Helen selama bertahun-tahun. Dia bahkan tidak sebanding dengan orang yang telah mati selama 20 tahun. Keluarga Schultz, yang dicemooh oleh seluruh dunia karena insiden pengkhianatan Rosalie terungkap, tiba-tiba menambahkan lelucon besar baru. Di rumah besar di Eastcliff, Cat Van melemparkan beberapa porselen berharga dengan marah. Setelah suara hantu keramik pecah, dia berteriak dengan marah, Helen ini, saat ini, pergi ke Aurus Hill, ke tempat Curtis yang sudah mati tinggal. Dia bahkan meneteskan air mata dengan cara palsu, untuk menghadapi wajah keluarga Schultz kita. Sheldon tidak ada di negara ini. Wakil dari generasi berikutnya dari keluarga Schultz adalah adik laki-lakinya, Stephen. Pada saat ini, Stephen berkata dengan marah, Ayah, wanita bermarga Dun ini terlalu berlebihan. Dia tidak memikirkan kita. Kakakku sudah menikah bertahun-tahun. Namun dia belum bisa menjinakkan serigala bermata putih ini. Saat ini saat keluarga Schultz sedang dalam puncak badai,
Dia melakukan hal-hal yang tidak dia tahu, malu untuk menghalangi kita. Saya pikir dia sengaja ingin kita kehilangan muka keluarga Schultz. Stefan juga segera mengatakan, "Ya, Ayah. Saya benar-benar tidak pernah berpikir saudara ipar saya dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat diatur seperti itu. Lagi pula, dia belum bercerai dari Sheldon." Stefan berkata lagi, "Ayah, kunjungan Helen ke bekas kediaman Curtis sebenarnya bukan hal yang paling serius. Yang paling serius adalah jika dia benar-benar membeli bekas kediaman Curtis itu, maka kita akan benar-benar kehilangan muka." Baru saat itulah Stefan bereaksi dan marah dengan tidak sabar. "Sial. Jalang itu, dia belum bercerai dari kakak kita. Dia sudah pergi untuk membeli tempat tinggal Curtis. Apa artinya itu? Apakah pria yang telah mati selama 20 tahun lebih kuat daripada kakak laki-laki kita? Tidak peduli seberapa buruknya kakak laki-laki, dia tidak bisa lebih buruk dari hantu mati sialan itu, kan?" Kata-kata Stefan tidak hanya menghina saudara iparnya Helen, tetapi juga saudara laki-lakinya Sheldon. Kesan dari kata-katanya adalah untuk memberitahu lelaki tua bahwa kakak laki-laki tertuanya adalah lelaki tidak berguna. Pria tidak berguna jika tidak bisa menaklukkan wanitanya sendiri. Pria tidak berguna yang tidak bisa dibandingkan dengan orang mati. Tuan Schultz tidak dapat mendengar apapun dalam kata-kata Stefan. Lebih buruknya lagi, dia justru setuju dengan kata-kata Stefan di lubuk hatinya. Dalam 50 tahun terakhir, dia tidak pernah begitu marah dengan putra sulungnya. Bab 2390. Menurutnya, keluarga Schultz berada dalam situasi seperti ini, dan Sheldon harus memikul sebagian besar tanggung jawab. Oleh karena itu, di matanya, Sheldon bukan pewaris keluarga yang memenuhi syarat. Dia bahkan bukan pewaris garis keturunan yang memenuhi syarat. Yang disebut pewaris keluarga adalah orang yang akan mewarisi seluruh keluarga Schultz dan menjadi pemimpin keluarga Schultz di masa depan. Disebut demikian karena garis keturunannya yang berurutan. Persyaratannya jauh lebih luas. Selama itu adalah anggota keluarga Schultz, itu adalah penerus garis keturunan keluarga Schultz. Sekarang orang tua Schultz berpikir Sheldon tidak hanya memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin keluarga Schultz, tetapi juga tidak memenuhi syarat untuk mewarisi darah keluarga Schultz. Jadi, dia berkata dengan suara dingin dan marah, "7. Hubungi kakak tertuamu. Tidak peduli apa. Aku ingin dia menghentikan Helen dari pelambatan pengadilan Senin depan. Aku tidak akan pernah membiarkan wanita ini membuat keluarga Schultz menjadi bahan tertawaan seluruh keluarga Eastcliff dan seluruh China lagi." Ketika Stefan mendengar ini, hatinya sudah berseri-seri. Dia menjawab dengan sangat serius, "Ayah, jangan khawatir. Aku akan meneleponmu sekarang." Stefan langsung mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk menelepon. Pria tua Schultz di sampingnya berkata dengan dingin, "Nyalakan speaker. Aku ingin mendengar apa yang dikatakan penjahat ini." Stefan sangat gembira. Jadi dia segera menelepon saudara laki-lakinya, Sheldon. Pada saat ini, Sheldon tidak tahu apa yang terjadi di Eastcliff. Dia menerima telepon dari Stefan, dan hatinya langsung dipenuhi dengan rasa jijik. Meskipun dia tidak berada di Eastcliff akhir-akhir ini, dia dapat dengan sangat akurat membayangkan bagaimana adik laki-lakinya ini akan merusak dirinya ketika dia tidak bersama lelaki tua itu. Pada saat kritis ini, Kaisar kuno sudah tidak puas dengan pangeran dan memiliki ide untuk menggulingkan pangeran. Ketika pangeran lain bersemangat, mereka harus secara sengaja berusaha tampil baik. Dan pada saat yang sama, mereka juga mencoba yang terbaik untuk menjatuhkan pangeran. Di depan kepentingan besar, persaudaraan bukanlah apa-apa, bahkan tidak kentut. Karena itu, dia dalam suasana hati yang mudah tersinggung, dan dia bahkan tidak repot-repot menanggapi panggilan Stefan. Stefan menelepon lagi, dan melihat tidak ada yang menjawab. Dia segera berkata kepada lelaki tua itu, "Ayah, Sheldon tidak menjawab telepon. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan." "Sampah, sialan." Patua Schultz sangat marah. "Saya meminta pergi ke Australia untuk menghindari pusat perhatian." Terlepas dari kejadian ini, dia seharusnya tidak sibuk. Dia bahkan tidak menjawab telepon. Telepon lagi. "Baik." Stefan segera menelepon Sheldon lagi. "Sheldon,
yang berada di Australia, kesal setengah mati dengan dering teleponnya. Dia ingin mematikan teleponnya, tetapi setelah memikirkannya, dia menyadari, sekarang orang tua tidak puas dengan saya. Jika saya tidak menjawab panggilan Stephen, Stephen akan pergi ke orang tuanya itu. Jika dia menuntutku lagi di depan orang tua itu akan lebih sepadan dengan kerugiannya. Memikirkan hal ini, dia segera menekan tombol jawab dan bertanya dengan suara dingin. Ada apa? Stephen segera berkata, saudaraku, ada hal-hal besar yang terjadi di negara ini. Mengapa kamu tidak menjawab teleponku? Sheldon tidak memikirkan adik laki-lakinya, tetapi dia mengkritiknya segera setelah dia muncul. Sheldon bertanya dengan sangat tidak puas. Saya telah ditugaskan ke Australia untuk menghindari pusat perhatian. Apakah urusan dalam negeri ada hubungannya dengan saya? Bukankah seharusnya kamu yang menyelesaikannya? Ketika lelaki tua Schultz di sebelah telepon mendengar ini, wajahnya tiba-tiba berubah. Tetapi dia tidak membuat suara apapun. Sebaliknya dia membuat gerakan diam pada Stephen, yang berarti jangan biarkan Sheldon di ujung telepon tahu dia ikut mendengarkan. Stephen segera mengerti dan berkata, kakak iparku pergi ke Aurus Hill, berlari ke bekas kediaman Curtis. Dia menangis di bekas kediaman Curtis. Ini semua adalah foto wartawan dan wartawan. Dia juga mendaftarkan pelelangan pengadilan pada hari Senin. Dia akan membeli bekas kediaman Curtis. Wajah keluarga Schultz kita benar-benar dipermalukan oleh jalan bau ini. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.